Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billah. Teman-teman dari KMU dan tema tadi. Mari kita sebelum mulai baca kitab ini, kita mengirimkan Fatihah kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para ulama kita, dan juga para pendahulu kita, khususnya pada penulis kitab ini. Kita buka bersama dengan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salim wal awliya wasyuhada wasyalihin sahabat wa tabi'in kama yusallin wa jami'il malaikati wal muqarrabin Muhammadan ila orang-orang beragama wal mu'minina ila maghribiha dari syekhana masyhur sisi manistamana wala sabab وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب Syekh Ahmad Zarruq kepada Al-Fasi Syai'lillahi lahumul Fatihah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Sebelum ke isi, kita bahas sedikit tentang pengarang kitab ini. Nama pengarangnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Isa Al-Baransi Al-Fasi, orang Fes, orang Maroko, terkenal dengan Syekh Zarruq. Beliau merupakan ulama tasawuf, sebelumnya merupakan ulama fikih Maliki, tapi kemudian dalam perjalanannya biasa fuqaha itu ketika sudah mencapai puncak, ya, mencapai keilmuan hukum-hukum yang zahir itu, mereka biasanya kemudian membahas tentang tasawuf. Banyak ulama-ulama yang seperti ini. Misalnya kita lihat Syekh Abu Hamid Ghazali, Hujatul Islam, itu juga begitu. Ketika sudah selesai membahas tentang fikih, ya, ataupun usul fikih dengan al-mustasfanya, beliau kemudian menemui kekeringan spiritual. Jadi kemudian Abu Hamid ini setelah puncaknya, ya, menjadi rektor di Universitas Nizamiyah, kemudian melakukan uzlah. Kemudian dalam biografinya itu Al-Mufid bin Abdalal, beliau kemudian kaji tasawuf, di mana nanti beliau banyak mendapatkan, ya, aspek-aspek yang tidak dijumpai di kajian-kajian. Nah, Syekh Zarruq ini juga sama. Dia kajian fikih, kemudian nanti mengkaji tasawuf. Nah, tidak hanya fikih sebenarnya yang ulama-ulama fikih saja, ya, tetapi juga ulama-ulama lain nanti juga sama, ya, ulama nahwu dan lain sebagainya. Nanti ketika mencapai puncaknya mereka kemudian mempelajari tasawuf. Nah, kitab ini An-Nasihah Al-Kafiyah ini coraknya sama, hampir sama seperti Bidayatul Hidayah atau
Ihya Ulumuddin yang bab awal ya, yang bagian rukun ibadah. Jadi Ihya itu kan ada 4 bagian, ada rukun ibadat yang isinya tentang syariat, kemudian ada rukun adab yang isinya tentang etika-etika yang berkaitan dengan terutama muamalah ya, nanti juga ada etika makan ya, minum, berpakaian dan sebagainya. Kemudian ada rukun muhlikat, ini yang terkait dengan hawa nafsu, terkait dengan bagaimana sifat-sifat dunia yang sementara ya, pokoknya terkait dengan hal-hal yang negatif atau yang kurang baik. Nah, bagian yang terakhir ini adalah rukun kunciat yang berkaitan dengan bagaimana kita membiasakan atau bagaimana kita melakukan hal-hal yang baik atau kita menyebutnya sebagai akhlak mahmudah. Tetapi rukun munjiat nanti lebih kepada aspek menyelamatkan ya, munjiat. Jadi bagaimana nanti syukur, sabar, tawakal dan nah, kitab An-Nasihah ini sebenarnya terinspirasi dari satu hadis, yaitu hadis An-Nasihatu Ad-dinu An-Nasihatu. Qalu liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa rasulihi wa likitabihi wa ammatil muslimina wa khassati. Tapi nanti juga mencakup tentang bagian-bagian fikih dan juga bagian-bagian yang lain. Kalau kita lihat di Fes, ya, di Maghrib pada waktu itu tidak hanya Maroko tetapi juga Aljazair, Tunisia, kemudian Al-Andalus ini mempunyai tradisi yang sejarah yang unik tentang pertautan antara fikih dan tasawuf. Awal-awal di Maghrib memang banyak yang fokus kepada kajian-kajian fikih, kajian syariat. Dari Umayyah, kemudian baik yang masih Asrullah, yang masih gubernur ya, Umayyah pada waktu itu kan pusatnya di Damaskus. Nah, yang di Andalus ini masih gubernur. Kemudian nanti setelah Umayyah runtuh diganti Abbasiyah di Al-Andalus ini dan juga sebagian Maghrib nanti menjadi imarah, amir, bukan khalifah tapi amir. Karena apa? Karena di dalam doktrin Sunni itu di dunia Islam hanya ada satu kekhalifahan. Maka walaupun menentang Abbasiyah tetapi Umayyah ini masih mengakui satu-satunya khalifah yang sah adalah Abbasiyah. Tetapi nanti berbeda pada awal abad keempat ya, ketika An-Nasir ini menjadi amir, kemudian dia memproklamirkan menjadi khalifah. Jadi khalifah tidak hanya Abbasiyah tapi juga nanti ada Umayyah di Andalus ya, di Maghrib. Setelah itu nanti Umayyah runtuh, ada Mulku Tawaif, ya, Res de Taifah dalam bahasa Spanyolnya, atau kerajaan kecil. Nah, nanti Mulku Taif yang pertama nanti ditaklukkan oleh Al-Murabitun. Nah, Al-Murabitun ini nanti yang melarang kajian-kajian tasawuf, termasuk Ihya Al-Ghazali yang dibakar itu pada masa Al-Murabitun. Jadi kalau kita lihat Ihya yang cetakan lama, bukan yang baru ya, yang Darul Fikr ataupun yang cetakan tek ulang ya. Kalau yang lama itu cetakan Toha Putra atau mungkin yang menerbitkan Haromen, itu di pinggirnya, di hamisnya ada cerita-cerita tentang bagaimana Ihya itu dibakar. Ya, ini pada masa Muwahhidun. Kemudian Murabitun ya, Murabitun runtuh, nanti ada Mulku Tawaif kedua, kemudian nanti ditaklukkan oleh Muwahhidun. Di masa Muwahhidun ini Ihya diperkenankan kembali dikaji. Tasawuf diperbolehkan kembali dikaji di Al-Andalus. Nah, setelah Muwahhidun runtuh, nanti ada Mulku Tawaif ketiga. Ini yang nanti menyebabkan runtuhnya Islam di Al-Andalus dan nanti eksodus ya, pindah besar-besaran ya, fungsi ke Maghrib ya, termasuk namanya Maroko, Tunisia, Aljazair. Nah, untungnya Muwahhidun itu memperbolehkan kajian tasawuf sehingga nanti ulama-ulama yang dari Andalus itu ke Maghrib ini juga banyak membawa tasawuf. Di Maghrib banyak sekali ulama-ulama tasawuf, seperti ya ada nanti kalau di Andalus nanti ada Ibnu Barojan, ini yang
menafsirkan tafsir dengan pola-pola tasawuf. Kemudian nanti ada Ibnu Athaillah Sekandari ya, nanti disyarahi oleh Ibnu Ajibah. Ajibah ini yang ya mensyarahi hikam, Iqadul Himam Syarh Hikam. Kemudian nanti juga punya tafsir namanya Al-Bahrul Madid fi Tafsiril Qur'anil Majid. Nah ini tafsir yang pertama itu tafsir makna dzahir, kemudian yang kedua makna isyarat ya, atau makna batin. Jadi ada dua dimensi. Nah kemudian nanti termasuk Syekh Ahmad Zarud. Oke, kita mulai ini dari tentang ini ya, tentang penamaan kitab An-Nasihah Al-Kafiyah. Nasihat yang cukup liman khassahullahu bil afiyah. Bagi orang-orang yang dikhususkan Allah dengan afiyah. Dengan afiyah itu apa? Ya, keselamatan ya, tidak terjebak ke dalam fananya dunia, hawa nafsu dan lain sebagainya. Nah, nasihat ini merupakan bagian dari iman. Nasihat itu secara makna membersihkan madu dari sarang-sarangnya yang kotor. Maka orang kalau menerima nasihat kan membersihkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian nasihat ini merupakan hal yang ini ya, yang bisa membersihkan diri. Watahaqquq biha min alamatil iqan. Jadi merealisasikan nasihat ya yang kita terima ini merupakan alamat keyakinan kita pada siapa ya, kepada Allah. Namanya orang diberi nasihat kan diberikan kebaikan. Wa adamun nasi jahlan man jahila nafsahu wa ahmala ahwalahu hatta dakhala ramsa. Nah, orang yang paling ya rugi adamun nasi jahlan ini tidak hanya bodoh tapi juga rugi, itu orang yang tidak tahu dirinya ya, dan menyepelekan sifat-sifatnya ya, diberi nasihat tidak mau hingga dia meninggal. Jadi nanti dijelaskan al-kaisu man dan anafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang dermawan ini orang yang dana nafsahu, yang merendahkan diri. Jadi walaupun punya ilmu, punya harta, tapi dia masih tawadhu. Kemudian wa amila lima ba'dal maut. Beramal untuk ma ba'dal maut, untuk setelah kematian. Artinya ya untuk akhirat. Maka kalau kita melakukan ibadah tetapi untuk ya biar dipuji oleh manusia, biar naik ya viewernya, nah ini bukan ma ba'dal maut tapi ma qoblal maut. Ini yang rugi nanti. Wal ahmaku man atba'a nafsahu hawaha. Jadi orang yang bodoh ya, orang yang rugi ini yang dirinya itu mengikuti hawa nafsunya. Jadi orang kalau mengikuti hawa nafsu itu seperti budak, dia diperbudak oleh hawa nafsunya. Jadi mau apapun ya dia sudah lupa daratan, lupa semua aturan, ya diberi nasihat tidak mau, ya akhirnya dia akan terus mengikuti hawa nafsu. Wa tamanna 'alallahi al-aman. Jadi tamani ya, sesuatu hal yang sulit untuk diwujudkan. Kalau di bahasa Arab kan pakai apa? Allah ya, laita ya, laita syabab ya itu ya, biru bima fa'alal musyrik. Jadi laita, jadi ya taman ini bisa juga direalisasikan, tetapi kalau dia atba'a nafsahu hawaha, mengikuti nafsu, maka sulit. Nah ini hadisnya, ad-dinu an-nasihatu qalu liman ya Rasulullah qala lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa ammatil muslimina wa khassati. Pakai yang poin itu ya, PowerPoint itu yang sudah saya pilih-pilih redaksinya. Ad-dinu an-nasihatu. Kenapa ini khabarnya makrifat? Ya, khabar kan harusnya nakira. Nah, khabar itu boleh makrifat dengan syarat ya. Yang pertama idhofah ya. Jadi ya diidhofahkan. Misalnya apa? Zaidun ya, apa? Akhuhu ya. Ya pokoknya diidhofahkan. Wal mu'arrafu bi'al. Nah, termasuk ini kan mu'arraf bi'al kan, ad-dinu an-nasihat. Agama adalah nasihat. Nah, kemudian wa yakuna ada mulabsi bisifat. Nah, ini
kan nggak mungkin kan jadi sifat wong adinu, ya harusnya nasihu kan kalau jadi sifat. Tapi karena ini ada takmat butuhnya, maka naat manot atau sifat mausufnya tidak cocok ya, sehingga nanti ini tidak mungkin menjadi sifat. Ini menekankan bahwa khobar ini sangat penting sehingga diberi hal. Ini memang tidak lazim. Nah, untuk tujuan-tujuan tertentu itu diperbolehkan. Kenapa mubtada itu harus makrifat ya, karena dia musnad. Sebenarnya harus jelas. Sampai bersandar ya, sandarannya harus jelas. Sandaran kalau nggak jelas ya jatuh kan. Nah itu. Nah, kalau musnad ilahi boleh dia lagi. Nah, di sini ada 5 ya, oleh Syekh Zarruq ini dibagi menjadi 5 nasihat itu. Yang pertama nasihat lillahi, nasihat bagi ke Allah ya, bagi Allah artinya nasihat agama yang berkaitan dengan Allah, yaitu dengan mengikuti perintahnya, kemudian menolong agamanya, artinya menjalankan agama dengan sebaik-baiknya, dan taslim lahu fi hukmihi, itu menerima hukum-hukum Allah. Hukum Allah itu apa? Yaitu yang di dalam Quran, anja'abil hasanati falahu asyru amsalih, in ahsantum fusikum. Pokoknya ya kalau sampean melakukan kebaikan ya dapat kebaikan. Kalau sampean ibadah ya dapat pahala ya. Kira-kira seperti itu. Taslim di. Kemudian an-nasihah bi rasulihi ya ke bagi rasulnya, yaitu bitibai sunatihi, mengikuti sunnah-sunnahnya. Sunnah kanjeng Nabi itu apa? Ya banyak sekali, tidak hanya yang fisik-fisik, tidak hanya misalnya makan dengan 3 jari, itu kan fisik. Kemudian tidak hanya memelihara jenggot ya, tetapi juga tersenyum, kemudian rendah hati, menghormati ya yang tidak semadhab atau seagama. Ini banyak sekali sunnah-sunnah. Tidak hanya poligami. Poligami kan ya Nabi sunnah ya, karena Nabi sebagai pembawa syariat. Jadi yang dilakukan Nabi itu kalau tidak wajib ya sunnah ya. Poligami Nabi kan punya tujuan-tujuan tertentu. Coba siapa yang dinikahi ya, setelah Khadijah ya, Aisyah ini siapa? Namanya Abu Bakar ya. Bakar ya? Ini kan punya posisi tertentu yang kuat di Quraisy. Jadi ada banyak sekali tujuan-tujuan. Dan ya kalau mau sunnah ya jangan hanya poligaminya, tetapi juga ya menikah di umur 25 tahun, menikah pertama kali dengan janda ya, jangan dengan perawan semua ini nggak kafah ini sunnahnya kan. Ya, dan juga yang kaya, jangan janda yang cuma cantik tapi juga yang kaya. Dan juga Hanifiyah kan yang dia akhlaknya memang baik, tidak hanya sekedar ya janda yang kinyis bunga desa. Jadi harus kafah ya, jangan sebagian. Ya, kemudian wa ikramu qarabatihi, memuliakan ya kerabat keturunan Kanjeng Nabi, sahabat-sahabatnya, keluarganya. Ya, memuliakan itu ya dalam batas-batas tertentu. Kalau mereka melakukan yang melanggar hukum Allah ya bisa ditaati kan. Kemudian syafaqah ala ummatihi, belas kasihan terhadap umat. Kemudian yang ketiga an-nasihatul kitabihi, ya nasihat terkait dengan Quran, yaitu tadabburi ayatihi, mengangan-angan ya ya didalami maknanya, tidak hanya sekedar dibaca, tidak hanya sekedar dihafal. Ya kalau hafal Quran kan ya sunnah Nabi nggak hafal Quran. Ya sekarang kan banyak sekali pondok yang menghafalkan Quran ya, nanti mensyafaati di hari kiamat. Padahal ya nasihat kitabi ini adalah nggak hafal pun, kalau kita mau berangan-angan ya mendalami makna Al-Quran ini sudah cukup. Hafal kalau nggak tahu artinya ya buat apa kan? Ya, dulu penjahat-penjahat juga banyak yang hafal Quran. Artinya tidak menjamin. Wa itba'u ma'muratihi, ya perintah Quran seperti apa ya diikuti, kemudian wa tahsinu tilawat. Tahsin itu ya dibaca sebagus mungkin dengan etika-etika ya, seperti ditulis An-Nawawi dalam adab Hamalatul Quran atau adab qiraatul Quran ya, itu sangat banyak. Kemudian ya sebisanya kan,
Jadi bukan berarti yang makhrajnya salah itu kemudian tidak tahsin, ya, atau yang kemudian membacanya masih terkatung-katung itu tidak tahsin, tidak seperti itu. Makanya ada usaha-usaha untuk membaca dengan sebaik. Ya kalau orang-orang asli Jawa untuk baca ain hak itu kan kesulitan, ya. Jadi ya kalau di desa saya ya bisa alkamdu atau bisa robil ngalamin kan nggak masalah kan. Memang ilat lidahnya memang seperti itu, ya. Orang yang membaca Quran kesulitan itu kan nanti dapat dua pahala. Pahala dia berusaha untuk sebaik-baiknya membaca Quran dan juga pahala untuk membaca. Pengen nggak dapat dua pahala? ya, enak ya bisa baca dengan baca. Kemudian nasihatul li amatin muslim. Nasihat terkait dengan orang muslim secara umum ya. Apa misalnya yaitu mempertahankan kehormatannya. Jadi sama muslim ya jangan dibully, jangan diolok-olok ya. Gak gelem terawih, gak gelem poso. Ini kan bukan menghormati kan, malah merendahkan derajat. Mereka kan sama manusia. Jangan-jangan tahun ini nggak puasa, tahun depan dia puasa dengan sungguh-sungguh dan lebih baik dari kita kan nggak tahu. Wa iqamatu hurmatihi manuswatu wa iqamati hurmatihi manuswati lahum fi jami' awalihim jalban wa. Jadi juga ya menolong ya baik ya dengan fisik, dengan doa dan lain sebagainya jalban wa. Maka di dalam syarat sah khutbah Jumat itu apa? Berdoa kepada umat muslim. Kalau nggak ada nggak sah. Yang nggak harus Allahumma ighfir lil muslimin nggak sah. Pokoknya ya kepada umat muslim secara. Kemudian yang terakhir an-nasihatu li khassatihim ya kepada Pak muslim tapi kelompok khusus ya. Misalnya apa? Bitaatil umar. Taat kepada pemimpin. Pemimpin ini kan ya walaupun ya dia dengan masalah apapun ya harus ditaati kan. Jadi ya dulu seperti kita tahu ya ulama-ulama ya para pendiri NU kan yang menegaskan kalau pemerintah ini wajib ditaati kan, dan juga ya ini bukan darul harbi tapi bukan darul Islam tapi adalah darus salam ya. Jadi negara yang damai ya. Jadi pemerintah ini kita. Tapi kalau nggak sesuai bagaimana ya harus dikritik. Kritik kan bukan berarti tidak taat. Di demo boleh ya, kecuali di Saudi itu yang Salafi kan nggak boleh itu, haram itu, bid'ah. Demo pemerintah itu bid'ah. Kalau kita kan masih bebas. Ya, kalau misalnya tidak masalah ya, ini kan beberapa kali ini kan mau menolak pajak karena pajak itu ya kasus dulu siapa itu yang banyak dikorupsi itu pegawai pajak itu kan mau memboikot ya, itu nggak masalah. Ila fi muharramin main alaih. Kecuali hal-hal yang haram. Misalnya kita diperintahkan untuk tidak puasa ini ya. Kalau puasa tapi nggak libur kan nggak masalah. Puasa libur itu kan malah nggak produktif. Turu-turu di kos kan. Kalau kuliah kan ya dapat pahala puasa, dapat pahala belajar, dapat pahala langkahnya ke kampus, dapat pahala tidur di kelas kan. Banyak sekali Pak. Watasdik ya, watasdiki lil ulama ya, kemudian ya tasdik ya kita masrahkan sesuatu pada ahlinya ya, terutama terkait dengan hal-hal keagamaan ya kepada ulama ila fi ma la yahdi ilaihi ya, kecuali kalau yang tidak ya menyalahi aturan-aturan. Walil fuqara'i bitaslimi fi ma la ankara ya yajib. Jadi kepada orang fakir kita juga ya harus menolong ya dengan cara ya banyak cara ya, tidak harus dengan materi, bisa dengan menghormati, memanusiakan mereka, kemudian juga doa dan sebagainya. Nah, yang pertama ini terkait dengan an-nasihatu lillah. Yang pertama adalah al-faslul awal ya, ittiba'ul awamiri, mengikuti perintah-perintah. Nah, perintah Allah diantaranya adalah tohara, bersuci. Kita mungkin sudah selesai ya di bersuci. Nah, bersuci ini punya ya, beberapa afat ya. Afat itu apa?
godaan atau ya cobaan ya, yaitu diantaranya adalah was-wasa, ragu ya. Ini tadi sudah dibasuh belum tangannya ya. Ini ya kalau menurut Syekh Zaruk ini hafad ya. Wa asluha jahlun bisunnati au khoyalun ya fil akli. Jadi was-was ini karena ya kita jahilah bisunnah, kita tidak tahu aturannya ya, dan juga karena khoyalun fil akli. Ya jadi kita pikirannya masih kemana-mana ya, masih ya tidak fokus, kemudian sholatnya berapa ya lupa. Wamut biuha mutakabirun musakin nafsi. Orang yang was-was ini menurut Syekh Zaruk ini mutakabir, orang yang sombong. Kemudian muzakin li nafsi, merasa dia paling suci dirinya. Ini kurang ini. Sudah selesai diulang lagi. Kayak ya dia yaitu mau mencucikan dirinya sesuci-sucinya. Ya namanya toharah itu kan kalau dalam fikih itu kan penting, yakin sudah semua ya sudah. Jadi tidak usah tergoda dengan was-was. Was-was ini kan ya, sifat setan kan. Jadi kalau dalam diri kita ini kan ya timbul karena kita kurang fokus, kurang yakin ya, karena kita ingin menjadi yang paling sempurna, ya kan? Kalau kita pengen paling sempurna itu kan ya kayak di kuliah itu kan pengen paling sempurna ini. Kalau nilainya kurang nanti dia risau, gelisah, terus 3, sekian misalnya. Ini muzakin ini nafsi. Menjadi paling suci ya. Itu kan nggak boleh. Kayak nanti dalam Islam nanti kan ya ini nanti kayak orang-orang yang ingin menjadi malaikat yang tidak punya dosa sama sekali. Musi'udzoni bi'ibadillah. Jadi dia juga suudzon kepada hamba-hamba Allah yang secara tidak langsung. Artinya dia menganggap dia atau harusnya paling benar, sehingga seakan-akan kan yang lain nggak benar. Seakan-akan seperti secara tidak langsung. Mutamidan ala amalihi mujibun. Jadi dia kagum dengan apa yang dilakukan. Ya orang was-was ini secara tidak langsung. Ya kayaknya sih biasa ya. Hati-hati. Beda, hati-hati nanti dengan was-was beda. Kalau hati-hati ya itu 1-2 kali ya. Kalau was-was kan berulang. Ini semacam gangguan dalam diri. Kalau ihtiyat kan beda. Misalnya maghribnya jam berapa? 17.55 ya. Nah kalau saya dulu di Kudus itu ada waktu ihtiyat ditambahi 3 atau 5 menit. Jadi 17.55 yaitu sudah maghrib, tapi biasanya maghrib itu diundur 3 menit atau ya nggak sampai 5 menit, 2 atau 3 menit. Dia juga misalnya ada makanan halal, ya. Tapi kan karena hati-hati nggak tahu ini makanan ini memang ketinggalan atau memang disediakan untuk kita nggak. Muttabi'un lisyaitan. Ya, karena apa? Karena ibadah yang kita tidak yakin ini gangguan dari syaitan. Ya maka nanti ada beberapa hal yang bisa dilakukan ya kalau di kitab yang lengkap itu nanti ya dengan membaca ya muawwidzatain termasuk nanti untuk hindari sifat was-was. Kemudian ya terburu-buru kesal ya sobil ini kesal itu apa? Memuntah menuang air ya mintunil jabal. Jadi tergesa-gesa sehingga bagian rukun-rukun yang wajib dibasuh itu tidak dipenuhi ya. Jadi wajah misalnya ya wajah, tapi kan tidak bisa di batasnya pas kan, harus melebihi kan. Malah itu wajib lebih bahwa wajib. Jadi harus melebihi biar terbasuh semua. Nah, tapi karena terburu-buru nanti biasanya banyak yang terlewat. Kemudian, nah ini karena ulama Malikiyah ya, dia mengkritik Syafi'i. Min al-iktifa bi ba'di ra'si li Syafi'i. Kalau kepala rambut ini kan dibasuh sedikit 1-2 rambut nggak masalah kan. Nah, maka ya kalau menurut
Syekh Zarab ini ya karena dia Malikiyah kan sebagian besar ya rambut ini ya dihindari ya. Maka nanti di dalam fikih itu ada kaidah al-khuruj minal khilafi mustahab. Jadi ya mungkin tidak wajib, tapi kalau menurut ulama lain wajib, ya itu dilakukan itu disunatkan. Karena kan kita nggak tahu yang benar yang mana. Ya benar semua sesuai dengan istihad masing-masing. Tapi kalau mau dilebihkan itu lebih baik. Kecuali airnya terbatas. Kalau di Jogja mungkin nggak terlalu ya. Kalau dulu saya di Semarang itu airnya sering habis karena ya terutama yang di perumahan itu kan pakai air pump kan, ngalirnya jam-jam tertentu sehingga ya bisa sembuh. Kemudian kasratu sobil ma'i fil husli ya, waktu livi. Jadi boros mubadir di dalam bersuci ya, di dalam wudu ataupun mandi ini tidak. Karena apa? Gulubun fitin. Jadi terlalu ekstrim ya. Ya hak tubuh kan istirahat. Jadi kalau belajar atau ibadahnya sudah capek ya kalau misalnya 20 nggak kuat karena mungkin pemulihan dari sakit ya sudah nggak terawih pun nggak nggak masalah. Jadi jangan berlebih-lebih. Wa minha kathratul hadisi alal wudu. Jadi wudu sambil gosip, sambil berbincang-bincang ini bisa apa? Bisa ini tidak fokus wudunya sehingga nanti muncul was-was. Kalau di sini hatta yatafarraqa al-qalbu sehingga hatinya itu tidak fokus ke ibadah. Min al-ifrat fi dzikri ya wa fi samihatil adkari. Jadi kemudian juga zikir yang terlalu banyak yang nanti melupakan kewajiban-kewajiban. Zikir itu full 24 jam nggak masalah bagi orang-orang yang sudah pensiun atau yang sudah cukup dengan kekayaannya, nggak kerja pun dia zikir sudah cukup. Tapi bagi ya orang-orang tertentu kayak sampean misalnya belajar, ya sudah zikir itu ya kalau habis subuh ya paling ya berapa menit atau mungkin sampai terbitnya matahari, tetapi jangan sampai zikir terus sehingga lupa belajar, lupa kuliah. Kenapa nggak kuliah? Karena zikir. Ini salah. Kewajiban sampean ini tolabul ilmi karena masih makamnya oleh ya masih makamnya ya muta'alim ya belum alim. Nah nanti orang yang bekerja juga seperti itu ya zikirnya ya secukupnya. Nah zikir yang wajib ini adalah bekerja dengan sungguh-sungguh, ini adalah zikir. Sampean belajar dengan sungguh-sungguh ini juga termasuk zikir. Zikir itu jangan diartikan harus subhanallah itu. Pokoknya ingat Allah ya, memperbaiki niat itu termasuk. Orang yang ke sawah juga seperti itu. Nanti petani ya zikirnya ya pergi ke sawah. Orang yang mengajar ya, guru, dosen, yaitu ya mengajar itu dengan sebaik-baik. Kemudian ini yang perlu diperhatikan adalah itmanul wudu ya, dawamul wudu ya. Jadi wudunya dijaga. Karena apa? Karena dengan anggota badan yang suci itu hati kita akan lebih mudah untuk suci, untuk bersih dari kotoran. Ya, seperti itu. Ya, jadi dawal wudu tujuannya seperti itu. Ya kalau dawal wudu masih hatinya masih kotor ya sama saja. Jadi tujuannya dawal wudu ini menjaga lahiriah dan juga nanti supaya hatinya bisa lebih. Karena apa? Karena di sini dijelaskan mujibatul saatil khalqi wa saatil rizki. Jadi bisa lebih diterima makhluk ya, dan juga rezekinya bisa lebih. Wa mahabbatul hafadati, jadi lebih disukai oleh malaikat-malaikat yang menjaga kita. Namun hifdi minal ma'asi wal munkar, menjaga dari maksiat-maksiat dan hal-hal yang bisa merusak. Ya sampean ini pakai kerudung, pakai peci ini kan kalau mau maksiat kan izin kan dengan busananya kan ya. Sampean bawa Quran mau mencuri itu kan ya izin kan, kira-kira seperti itu. Tapi nanti dalam level-level tertentu kalau kita membiasakan itu dengan ya jalan suluk sair ya, untuk selalu memperbaiki hati, nanti akan
yang mendapatkan manfaatnya yang ini yang dawam ini. Tapi kalau secara biasa ya normal tidak kita latih ya biasa saja. Seperti sampean ngetik itu kan ya biasa kan, tapi kalau sampean latih nanti tidak hanya ngetik saja tapi hafal tombol-tombolnya ya, kontrol apa itu, kontrol A B C D itu nanti fungsinya apa nanti bisa tahu. Karena apa? Karena dilatih, tidak hanya normal ya. Sama-sama ngetik kan, orang-orang sepuh itu kan sama-sama ngetik, sama-sama ngetik. Tapi kan yang sepuh itu karena ngetiknya normal, jadi tidak terlalu cepat. Kalau sampai karena sudah terlatih dan terus belajar kan, beda program kan kontrolnya beda. Nah, kalau di Word kontrol A milih semua, kalau di program lain mungkin pilih semua bukan kontrol A. Tapi secara umum hampir sama. Nah, kemudian ini afatnya ya, takhiru guslil janabati yurisu al waswasa wa yumkin al khaufu minan nafsi wa yukul al barakah bil harakah. Jadi mengakhirkan sesuci ya, guslil janabah ya, mandi besar ataupun ya wudu dan yang sebagainya ini bisa menyebabkan waswas. Ya ini menurut penelitian orang-orang dulu. Kalau sekarang kan tidak hanya takhir ya, tidak hanya mengakhirkan mandi wajib ataupun toharah ya. Bahkan dalam keadaan normal pun kita diliputi was-was kan. Dikit-dikit buka HP, ada notifikasi enggak, kan was-was ya. Ya itu. Jadi sudah beda zaman. Ya, jadi di kitab itu tidak semuanya bisa sama dengan zaman kita, tapi nilai-nilainya tetap. Ya termasuk misalnya ya tidak hanya mandi wajib. Kalau kita misalnya ke kampus nggak mandi pun ya hanya kan yukolilu al barokah fil harokat kan. Kita mau apapun nggak nyaman ya, teman kita juga nggak nyaman ya. Mau ke masjid tidak mandi, tidak pakai wangi-wangian, ya kan kasihan samping-sampingnya. Kita mungkin nggak merasa ya, tapi ya kasihan sama. Jadi yukolilu al barokah. Kita juga ya nanti walaupun kita tidak merasa, tapi kan kita ya dijauhi orang itu kan rasanya kayak gimana. Jadi yukolilu al barokah. Nah, kemudian ya innal akal al janabati yurisu al fakra wal kalam fil khalai yurisu as-samama wal baula fil mustahmi yurisu al waswas. Jadi ini hal-hal yang tidak baik ya yang harus ditinggalkan. Kalau zaman dulu ini di kitab-kitab ya, ini dari Kutul Qulub karya Abu Thalib Al-Makki. Ya ini ada beberapa hal yang ya ini kebiasaan orang-orang dulu berdasarkan ya tajribah atau berdasarkan pengamatan mereka dan juga penelitian mereka. Ini makan ketika masih hadas besar ini bisa menyebabkan fakir, kemudian berbicara di WC ini bisa menyebabkan soma, bisu ya, kemudian kencing di mustahmi. Mustahmi itu ya dulu pemandian air hangat ya, sekarang kolam itu bisa was-was, kemudian makan ya sisa tikus ya, kemudian apel yang kecut ya, ini ya dan lain sebagainya. Ini penelitian orang membaca tulisan di nisan ya, melihat orang yang disalib ya, kemudian nah ini membuang kutu rambut di jalan ya, selalu memandangi laut ya dan lain sebagainya. Ini bisa menyebabkan was-was atau ya mungkin bisa membuat lupa. Ini orang-orang dulu. Kalau kita sekarang ya yang buat lupa ya sering melihat HP ya, sering medsosan, apalagi sering ya ngejim apa ngegame ya. Kalau ya game juga ini banyak hal. Artinya intinya ya ini bentuk formalnya dulu seperti itu ya. Ini kan wasailnya ini, tetapi goyahnya itu apa? Yaitu meninggalkan hal-hal yang madmumah, yang tidak terpuji, yang tidak baik itu kita
kita tinggalkan. Ya kan? Min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya. Kalau di dalam Hidayatul Auliya disebutkan mayat luban malaysa ini faqad tatalladzi ya'nihi min. Orang yang mencari sesuatu yang tidak penting maka akan kehilangan hal yang penting. Kalau dalam pepatah Jawa ya loro bengok kehilangan utuh ya. Dia dapat anak ikan tetapi kehilangan induk ikan. Dia dapat hal yang kecil tetapi hal yang besar itu hilang. Ya sama-sama ke kampus tapi sama-sama garap tapi yang satu serius yang satu tidak. Atau ya kita ke kampus ini yang besar adalah mencari ilmu tapi kita ke kampus ternyata ya malah ya tidak serius dan sebagainya. Ya, hal-hal yang tidak penting lah. Tidur setelah subuh itu penting ya? Ya ini kan bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain ya. Jangan sampai jadi bangsawan ya. Bangsane sing tangi awan. Itu jangan sampai seperti itu. Ya mumpung masih muda itu kan masih fisiknya masih kuat dilatih ya untuk hal-hal yang baik. Ya ini sebenarnya sampean jadi mahasiswa ya, tulis, baca, diskusi ya, ngaji dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah jadi guru, jadi dosen itu waktunya semakin berkurang untuk ngaji, untuk untuk nulis kan, itu sudah sibuk ngajar, sibuk administrasi dan lain sebagainya. Kemudian wamin awamirihi ta'ala as-sholat. Ini terkait dengan sholat, afatnya apa, budayaannya apa, yaitu mengakhirkan sholat. Ini golongan-golongan si'ah. Ya, sholat si'ah. Bukan si'ah. Ya, jadi sholat isya dan subuh dengan satu wudhu. Kalau orang dulu kan ya dibuat ngaji kemudian sampai subuh. Kalau kita kan enggak, nonton bola 3:30 baru wudhu, sholat isya sekalian sholat. Kemudian ya ini tanpa udzur ya kalau karena alasan ya, tertentu tersebab hujan dan sebagainya. Wa muzahamatil ya wa muzahamatul waqti ya. Jadi waktunya itu sibuk sehingga sholat ini di akhir-akhirkan ya. Kegiatan ya sampai sibuk. Maka kalau kegiatan itu ya organisasi kalau bisa ya sholat itu ya ya penting tetapi kalau sudah sholat itu rasanya ya plong ya kewajiban itu sudah di watarkul jamaati ya, jamaah. Nah kemudian juga tidak jamaah ya watahawunu hatta tafutar atau takbir atau ya tahawun ya mengentengkan sholat sholat gampang penting sesuai syariat penting sah sudah cukup ya itu ketika awal-awal ngaji takrib kan nggak masalah tapi sudah ngaji fatul qorib sudah ngaji mungkin ya sudah ditingkatkan ya tidak hanya sekedar muftatahatun bitakbir muftatahatun bitaslim tapi juga ya tadi khusyuk dan lain sebagainya yang terkait dengan sunnah-sunnah itu ya intinya nilainya ya adalah segera melakukan amal kebaikan ya jadi amal-amal soleh ini jangan ditunda-tunda. Itu juga dengan zakat fitrah itu jangan nanti di malam takbiran ya. Walaupun panitianya muncul di malam itu kan ya. Untuknya kan di malam takbiran. Tapi sebelum dan jangan minimalis ya. Kalau hitungan kilogram itu kan 2,7 ya atau 2,5 sekitar itu ya. Kalau bisa kan lebih 3 kilo atau ya 5 kilo yang apa namanya satu itu bungkus itu yang premium jangan yang hasil beras ya, sudah ada kutunya ya kan sah kan zakat dengan beras yang ada kutunya ya. Ini malah ya ya itu nanti kita nggak berhak menerima tapi malah kita berikan ke orang lain kita kan nggak mau kan mengkonsumsi beras berkutu tapi malah kita berikan ke yang lain ya sah secara syariat tapi bukan itu bukan ya batas minimal kalau bisa semaksimal. Nah kemudian juga biasa berjamaah ya misalnya sholat isya dan subuh ini yang paling sulit ya di dalam hadis ini yang sholat subuh dan isya berjamaah ya lam yazal fi dhimmatillah hatta yumsi jadi sholat isya dan subuh berjamaah nanti dia akan
dilindungi oleh fala yatlubannakum Allaha min dimatihi fala yatlubannakumullahu min dimatihi. Allah ya, tidak apa namanya, ya artinya kita tidak perlu mencari selain ya, tetapi bukan berarti kita pasrah kepada Allah ya. Gak usah kerja, gak usah belajar, penting sholat isya dan subuh maka kita ditanggung Allah. Seperti ditanggung artinya kita ya kebaikan di dalam kehidupan kita itu akan dipermudah. Amal soleh itu akan lebih ya, terutama subuh itu kan sulit kan, bangun aja sulit apalagi sholat berjamaah. Maka kalau punya istri itu kan fakat kamula nisfuddin. Karena apa? Bisa jamaah tiap waktu kan. Kalau masih jomblo-jomblo apalagi sendirian di kos nggak mungkin kan jamaah, maka agamanya masih separuh. Nah kalau sudah punya keluarga, punya istrinya misalnya nggak sholat kan bisa dengan anaknya kan kerja, jadi pahalanya lebih baik, tanggungannya juga tambah banyak tapi. Tapi kalau ya sudah berkeluarga itu insya Allah nanti juga jalannya tambah lebih banyak ya, karena ya itu hukum alam. Kalau kita punya uang sedikit kan kebutuhannya sedikit, tapi kalau uangnya banyak kebutuhannya biasanya tambah. Ya, nabung kan ya disisakan tapi kan untuk keperluan yang lain. Sama saja. Nah itu, jadi itu hukum. Nah kemudian arkanus sholati ya bi ijma'in wa umatuha ya umatu umat, bi ijma'in sama itu ada 8, tapi nanti ada ya sebagian ulama tasawuf terutama Al-Ghazali itu kan khusyuk sebagai syarat rukun-rukun sholat. Faniyatu qasdu wajillahi, jadi niat ini ya ditata ya ikbalan alaiha wa iradun an. Jadi menghadap ya fokus sholat dan ya menghilangkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan. Nah kemudian di dalam sholatnya ada bacaan, ini juga punya afad ya, punya godaan, afadul qiraati Allahnu ya, terlalu melakukan sehingga lupa tajwid atau mungkin lupa bahwa makmumnya ini beragam ya, ada yang sepuh, ada yang anak kecil, ada yang ya harus kuliah. Maka di masjid sini kan khutbah itu kan ditulisi maksimal 10 sampai 15 menit karena ada tanggungan kuliah yang harus dilaksanakan. Jadi memang nggak salah lama. Kalau kita di Barzanji itu kan Nabi itu kan ya yaksurul khutbah yutilus sholata wa yaksurul khutbal jum. Jadi yang khutbahnya pendek tapi yang panjang itu itu yang sesuai kanjeng. Karena lama-lama nanti ya orang itu akan bosan. Allahnu kemudian takalluf fil makharij wa tadribi ya. Ini terlalu ya takalluf ya di apa? Ya alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi terlalu ditekan-tekan dipaksa-paksa ini enggak bagus ya. Jadi ya yang biasa aja lah. Jadi kalau terlalu takalluf ini kan kadang nanti malah makhrajnya jadi. Kemudian juga ya terlalu terburu-buru sehingga nanti makhrajnya salah ya atau kurang. Ini juga menjadi afat ya di dalam bacaan ketika sholat. Kecuali sholatnya memang tujuannya cepet-cepetan. Tarawih 10 menit, tarawih 5 menit itu kan cari cepet, cari selesai, bukan cari khusyuk. Ya kalau sholat sunnah nggak pakai tumaninah kan ya dalam ini kan nggak masalah. Ya penting kan sholatnya selesai. Ya kemudian nah ini ini ayat khula fi sholati fayakifu mufakkiran fi ma yaqra'u minal ayati al-munasibah. Jadi ketika membaca ayat itu sambil diangen-angen ya, sambil dipikirkan di dalam sholat, ini malah mengurangi khusyuk kalau versi Syazari. Kalau kita kan bismillah dengan nama Allah, kita angen-angen. Tapi akhirnya apa? Lupa bahwa kita itu sholat menghadap Gusti Allah. Ya ini ada madhabnya banyak, tapi Syazari ini versinya beda. Tetapi kalau tidak, gitu kan kita lupa kan bismillahirrahmanirrahim. Malah dolin. Jadi malah nggak ingat apa yang dibaca sehingga sholatnya nggak. Jadi ya
ya memang agak sulit. Kalau ini mengatakan kalau ngangen-ngangen ayat itu merenungi ayat itu mengurangi khusyuk. Tapi kalau kita tidak merenungi ayat ya khusyuk. Kemudian membaca surat berulang-ulang di sholat-sholat tertentu, misalnya wasami idatil buruj di waktu asar, atau ya apa kalau maghrib itu biasanya kafirun sama al-ikhlas kan. Yang pertama yaitu kafirun, kemudian itu ya ini kalau menurut Syekh Zaruk, kalau menurut tasawuf ya ini ya harus tidak monoton ya, harus baca surat yang ya, masalahnya kita kan nggak hafal semua surat ya. Jadi ya masalah lagi. Tapi kalau bisa ya baca surat variasi. Dan ya kalau di dalam fikih itu kan baca surat itu kan sesuai tartibus suwar ya, bukan sesuai dengan panjang pendek. Bisa jadi wal asri itu pendek, tapi dibaca di rakaat pertama. Kenapa? Tartibus suwar. Yang kedua baru al-kafirun. Kalau al-kafirun dulu baru wal asr. Nah, itu kan kalau dalam ini kan seperti. Kemudian at-takhfifu jiddan ligorotil imamati wa tatwil. Misalnya menjadi imam terlalu cepat atau terlalu lama, ini juga bisa mengurangi khusyuk. Atau bahkan yu'dhi man khalfahu. Ya, orang kan macam-macam. Ada yang sholat itu karena dia meninggal gorengannya misalnya. Kalau sholatnya lama gorengannya kosong kan kasih ya. Atau misalnya meninggal kuliah, nah, sholatnya kelamaan nanti kuliahnya bisa telat. Lagi dosennya ya yang kaku, nanti kalau telat silakan tutup pintu dari luar, itu kan kasihan. Kemudian ruko ya terlalu lama, ya pokoknya terlalu lama, terlalu cepat juga kurang. Nah, afat menjadi imam juga ini aja, itu tolabuha. Kita pengen jadi imam itu kan sudah tolabul borodi waljah kan, cari nama, mencari posisi kan. Maka imam itu ya kalau yang bisa ya urutannya kan al hasan yang pertama, yang paling tua, karena kalau sudah tua itu lebih ya lebih berpengalaman, lebih sudah banyak mengalami dinamika kehidupan, sehingga masih sudah lebih bisa menyesuaikan dengan ibadah ya. Maka orang-orang tua itu lebih bijaksana karena ya sudah mengalami pahit manisnya kehidupan. Kalau kita kan baru setengah kan, jadi belum begitu banyak. Nah, tolabul imamah ini kurang baik. Kan ada beberapa orang itu yang ya karena ewah-ewahan ya, akhirnya dia sudah aku yang imami ya. Jadi dia cari imam tolab egori udrin syar'i. Kemudian watak bamin hal gitu, dan tidak mau jadi imam juga begitu. Kita yang misalnya ya agamanya pendidikan agamanya bagus, tapi nggak mau jadi imam di situ. Akhirnya yang imami yang bukan ahlinya kan ini juga afal. Ya akhdul ujroh ya, pengen digaji ketika ngimami, ini juga nggak boleh. Kecuali nanti ada alokasi khusus. Apalagi kalau di desa kan semuanya lillahi, jadi nggak bisa menuntut banyak. Pokoknya ikhlas lah. Karena kiai-kiai di desa itu kan yang paling ikhlas kan. Dapat jabatan, ya. Kalau dapat bisyarah pun yang banyak ya. Kemudian juga wes bener ya, wes ngono disalah-salah ke ya, wes ngono orang tuh opo-opo ya. Kiai kampung kan seperti ya, nanti yang paling ikhlas tuh kiai kita di kampung. Maka jangan lupakan ya, kalau kita sudah jadi orang besar itu ya yang paling berjasa ya orang-orang yang dulu kita waktu kecil, atau kiai ustaz kita di. Kemudian nah ini takril jamaah fi masjidin suliyat fi malikiyin wa dawamu ala dalika min syafi'i. Jadi kita madhabnya Syafi'i tetapi sholat di masjid Maliki. Ini kan nanti ya kalau sekali dua kali nggak apa-apa, tapi kalau nanti berkali-kali kan syarat rukunnya jadi jelas kan. Atau mungkin ya kita kaget ini sholatnya kak nggak sedekap baca basmalah dan sebagainya. Ya tetapi kalau keadaan tertentu ya mau nggak mau harus seperti itu. Karena apa, ini terkait dengan khusyuk kan. Ya, terutama orang-orang kita ya
kalau kita di kampung ya nggak pernah keluar kemana-mana itu kan dengan bentuk-bentuk sholat yang macam-macam kan kaget kan. Akhirnya apa? Ketika sholat itu ini kok nggak basmalah, ini kok nggak sedekap tangannya, ini kok tahiyatnya gini-gini, itu kan malah melihat samping-sampingnya. Akhirnya sholatnya nggak maksudnya seperti ini. Tapi kalau kita sudah biasa ya kan nggak masalah. Ya, dulu kita di kampung kan lihat anjing kan takut. Nah, kalau kita sekarang di kota anjing di mana-mana ya biasa saja. Kemudian parkus sholati al Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun nanti ada beberapa yang tidak mewajibkan ya, tapi kalau dalam Syafi'i kan wajib. Kalau ala alihi washabi ini yang sunnah. Kemudian, nah ini tentang puasa. Wa min afatis siyami at-tanattu atau at-takalluf ya. Takalluf itu apa? Jadi memberatkan ya. Jadi ini di awal puasa ya, atau semua puasa ini kita terlalu memberatkan diri. Puasa pertama langsung deres Quran 5 juz. Setelah itu nggak pernah deres sama sekali. Nah, ini kan afat ya. Atau tiap hari 30 hari itu kita baca Quran terus ya. 1 hari 2 hari khatam misalnya. Ini tanattu ya, terlalu memberatkan. Ya kalau misalnya 1 hari 1 juz atau setengah juz kan nggak wajib khatam kan. Bahkan baca Quran kan juga nggak wajib kan. Yang wajib itu ya puasa itu. Amal soleh itu ya sekuat kita. Jadi tidak harus diberatkan ya, tidak harus ya dipaksa. Ya, sahabat-sahabat itu kan ada yang pengen nggak menikah karena pengen ibadah 24 jam, ada yang ingin puasa tapi nggak pengen berbuka, sampean kan pengen berbuka. Jadi puasa beberapa hari ya, sampai hak tubuhnya ini terkurangin kan nggak boleh. Kanjeng Nabi kemudian mengatakan ya saya ini ya puasa, saya ya berbuka, saya ya beribadah, tapi juga saya menikah, saya juga bertetangga dan sebagainya. Jadi boleh. Pokoknya yang sedang-sedengan ya. Jadi sesuai dengan porsi. Ya, kalau pertama ya pemanasan ya 1 surat 1 halaman itu sudah cukup. Kemudian ya nanti meningkat atau ya 1 halaman nggak apa-apa. Secara istiqomah, tidak harus khatam kan. Nah kemudian tentang zakat ya. Zakat ini afatnya apa? Al-hilah bima waqa alif badil ulama minal wujuh hatala yu'tiya. Dihelah, dimanipulasi sehingga tidak mengeluarkan zakat. Jadi yang harusnya sudah zakat ya sekian puluh juta misalnya, kemudian dia alihkan ke istri atau anaknya. Ini kan secara syariat nggak wajib zakat, tapi secara hakikat kan itu miliknya kan dari si zakat. Nah di pemerintahan banyak sekali yang seperti itu. Jadi dimanipulasi sedemikian rupa sehingga dalam laporan itu sudah selesai, tapi pada kenyataannya program-programnya tidak terlaksana. Kan banyak kan yang seperti itu. Ini hela. Kemudian haji ini afatnya ya misalnya bimalin haramin, haji dengan hasil korupsi, hasil judi, atau halal tetapi itu memaksa, artinya harusnya duit haji ini untuk bayar anaknya kuliah, tetapi ya dia korbankan anaknya, pokoknya penting haji ini nggak boleh bimalin haram. Artikapi haram ya. Haji tapi masih dendam ya, dengan tetangga-tetangganya. Kata Sauli fi sholawati wa najasati wal maqulah. Wa dulu liman la tardahaluhu wa tamalluk ya, lagu wa tawtasifas. Jadi terutama amal-amaliyah yang terkait dengan hati ini di dalam haji juga penting ya. Jadi tidak boleh terlalu banyak memuji, tidak boleh terlalu kagum ya, tidak dan lain sebagainya ini. Jadi tujuan haji ya, haji itu kan apa? Berkunjung ke Baitullah, melaksanakan rukun-rukunnya ya. Lapak tilas Kanjeng Nabi Ibrahim ya. Berdoa di sana ya. Pokoknya isinya ibadah semua. Kalau tidak terkait dengan ibadah ya jangan sampai di sana sambil selfie ya, pamer-pamer itu. Kemudian al-faslul tsani nusratud dini
Ini dengan jihad, ya, jihad fisabilillah, ya, dulu dengan perang atau dengan mencari ilmu, kemudian amar bil ma'ruf wal qiyam bil munkar. Tambah sedikit ya. Kemudian taslim li amrihi ta'ala. Ini taslim ini ada dua hal, yaitu yang takrifi, yang kita harus pasrah pada Allah, ya. Pokoknya ya sesuai hukum Allah itu, ini asal masantum manjabil salih falu asyram salihah itu. Kemudian yang kedua taklifi, ini yang usaha, ya. Kita harus taubat, kita taat, kita sabar ketika ada maksiat, ya. Kemudian syukur ala nikmah. Ini kita yang bisa diusahakan. Nah, itu untuk kajian kita. Nanti kita akan lanjut tentang pasal-pasal selanjutnya, tapi masih dalam Alhamdulillah. Temakola, baik. Wallahu a'lam bishawab. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.